Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kerja sehari udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita memulai acara ini, mari para peserta kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing untuk kelancaran dan kesuksesannya. Semoga bermanfaat segala yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, serta sukses ke depannya. Amin. Bagi yang beragama Islam, marilah kita membaca Al-Fatihah. Al-hadiniyati wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Andika atas doanya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya. Acara selanjutnya, laporan kegiatan penyelenggara dari Wakil Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kelurahan Karanganyar kepada Ibu Jasmina, waktu dan tempat kami persilahkan. Sampai selesai soalnya di absen tadi satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang diwakili oleh Ibu Kasmani, Wakil Ketua 2 Tim PKK Kecamatan Sawah Besar. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Karanganyar, Ibu Rahayu Mewa Ayuni. Ibu Penilik PAUD Kecamatan Sawah Besar, Ibu Sadia. Ibu Andi Nurjana selaku Ketua Himpodi Kecamatan Sawah Besar, serta seluruh pendidik BKB PAUD dan orang tua murid Kelurahan Karanganyar yang saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan bab kegiatan sosialisasi BDR hari ini bertujuan untuk menyampaikan kemudahan kepada pendidik dan orang tua murid yang ada di lingkungan Kelurahan Karanganyar. Dan kegiatan hari ini merupakan hasil pengimbasan TOT BDR yang diikuti oleh Ibu Lela Nurela mewakili PAUD, mewakili pendidik PAUD Kelurahan Karanganyar yang diadakan oleh Pokja 2 Provinsi DKI Jakarta selama 3 hari melalui virtual Zoom dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 yang berkolaborasi dengan Pokja 2 Kecamatan dan Pokja 2 Kelurahan beserta pengelola RPTRA dan IPAUDI untuk menciptakan belajar di rumah yang efektif dan menyenangkan. Sekian laporan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya Ibu Jasmina. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan arahan dan sambutan yang pertama dari Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Karanganyar kepada Ibu Rahayu Mewa Ayuni. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Lurah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Afadina selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawah Besar yang mana diwakilkan Ibu Kasmani. Yang terhormat Ibu Saidia selaku penilik Kecamatan PAUD Sekecamatan Sawah Besar. Yang terhormat Ibu Andi Nurjana, Ketua Himpaudi Kecamatan Sawah Besar. Yang terhormat Ibu Kasmani, wakil ketua 2 dan Ibu Devi, wakil Pokja 2 Kecamatan Sawah Besar. Yang terhormat guru-guru PAUD sekelurahan Karanganyar dan wali ibu-ibu yang wali murid sekelurahan Karanganyar. Mohon maaf ya Bu, agak terbata-bata karena kurang enak badan. Yang saya hormati juga Ketua Pokja 1, Ketua Pokja 2 Kelurahan Karanganyar. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberi kita semua kesehatan dan umur panjang sehingga pada hari ini, pagi hari ini kita bisa kumpul virtual Zoom di acara pengimbasan TOT BDR. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Karanganyar mengharapkan guru-guru dan orang tua wali murid mengikuti sosialisasi agar dapat menerapkan pelajaran yang disosialisasikan pada pagi hari ini. Dengan masih keadaan pandemi seperti ini, ibu-ibu tetap semangat mengikuti BDR, pembelajaran agar lebih giat lagi karena kita masih masa pandemi jadi masih ditunda untuk bertatap muka. Semoga ke depan pandemi cepat berlalu agar pembelajaran di PKP PAUD ini bisa seperti semula lagi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan sambutannya dari Ibu Rahayu Mewa Ayuni. Acara selanjutnya, arahan dan sambutan yang kedua dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawah Besar yang diwakili oleh Ibu Kasmani, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawah Besar. Kepada Ibu Kasmani, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita telah dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi pengimbasan BDR bagi pendidik PAUD dan orang tua murid yang diadakan di Kelurahan Karanganyar dengan virtual Zoom meeting. Dengan narasumber Ibu Laila Nurlela dari PAUD Kasih Ibu. Terima kasih peran sertanya Ibu Laila. Yang terhormat Tim Penggerak PKK Kelurahan Karanganyar, Bunda PAUD Ibu Mewah Ayuni, dan pengurus Pokja 2 beserta pengelola RPTRA PIC Pokja 2. Yang sama-sama kita hormati, penilik Kecamatan Sawah Besar, Ibu Sadiah SS, SPD, MSI. Untuk hari ini yang keempat beliau hadir dengan semangat.
Terima kasih Bu atas kehadirannya. Yang terhormat, Ketua Himpaudi Ibu Andi Nurjana SPD yang tidak bosan-bosan juga hadir pada kesempatan ini. Dan tamu istimewa kita, pakar PAUD SPS Istiqlal, Ibu Emma atau Ibu Rita Zahara. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Saya Ibu Kasmani, Wakil 2 PKK Kecamatan Sawah Besar. Dalam hal ini mewakili Bunda PAUD Kecamatan Ibu Afadina yang tidak dapat hadir dikarenakan masih belum sehat ya Bu. Tetap saja kita bersama mendoakan Bu Camat beserta keluarga sehat dan dapat beraktivitas kembali. Pesan beliau yang saya sampaikan, ucapan terima kasih kepada penyelenggara, terutama tim penggerak PKK Kelurahan yang sudah memfasilitasi terlaksananya acara RTL TOT BDR ini. Kami sangat bangga PKK RPTRA Himpaudi dapat bekerja sama dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada penyelenggara. Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan. Acara sosialisasi pengimbasan BDR ini adalah program dari PKK Provinsi DKI untuk dapat berkembang di lembaga PAUD untuk memberi materi BDR yang efektif dan menyenangkan. Karena untuk saat semasa pandemi belum reda, kita masih tetap belajar di rumah. Belum dapat bertatap muka. Nanti lebih jelasnya lagi, Ibu penilik dapat menyampaikannya. Untuk lebih lanjut, dapat memahami dalam pengibasan BDR ini, mohon kepada peserta yang hadir pada saat ini dapat mengikuti acara sampai selesai. Pesan akhir, jangan lupa kegiatan BKBHI-nya tetap kita dapat laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan ini dapat mempererat silaturahmi kita walaupun dalam virtual Zoom meeting. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan sambutannya dari Ibu Kasmani. Selanjutnya, arahan dan sambutan yang ketiga dari penilik PAUD Kecamatan Sawah Besar kepada Ibu Sadia S. SPD MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bunda. Terima kasih Mbak Devi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf suara saya suara memang udah nggak enak, tambah lagi mulai flu nih, jadi tambah nggak enak suaranya. Mohon maaf. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, pada pagi ini kita masih bisa bertemu kembali secara daring ya. Dan ini merupakan hari yang keempat. Alhamdulillah di hari keempat ini juga dihadiri oleh Ibu Lurah, Ibu Rahayu Mewah Ayuni. Terima kasih. Ketemu lagi Bu panggilannya apa Ibu Rahayu ya. Ketemu lagi untuk kedua kali setelah pertemuan pertama di SPS ya. Ya, tadi dikatakan oleh yang belum di-mute, tolong di-mute. Di situ masih beli kopi. Ada suara yang belum di-mute, tolong diklik dulu filternya. Ada nggak diminum? Oke. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawah Besar, Ibu Afadina, yang dalam hal ini dan di hari ini, di 4 hari ini diwakili oleh Ibu Kasmani. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Karanganyar, Ibu Rahayu Mewah Ayuni.
Yang saya hormati Ketua Himpaudi Kecamatan Sawah Besar Ibu Hajah Andi Nurjana, juga pengelola para guru PAUD sekelurahan. Ini undangan sekelurahan Karanganyar, dan juga para orang tua murid yang mewakili dari Kelurahan dari PAUD yang ada di Kelurahan Karanganyar, dan juga pengelola RPTRA PIC Pokja 2. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya adalah kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara TOT ya untuk untuk beberapa guru yang dijadikan narasumber pada hari ini dan 3 hari yang lalu ya. Ini buat saya acara yang sangat bagus, sangat baik ya. Tujuannya adalah tadi yang dikatakan adalah menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kenapa harus seperti itu? Karena kita sama-sama tahu bahwa saat ini pembelajaran yang dilaksanakan adalah secara daring. Jadi ketika tidak efektif dan tidak menyenangkan, maka tentu akan timbul kebosanan bagi anak-anak ya, dan juga orang tua yang mendampingi. Oleh sebab itu, di hari ini bagi narasumber yang sudah ditunjuk, yaitu Ibu Lela Nurlela, saya harapkan bisa mengimbaskan ilmu yang didapat ya dari pelatihan yang lalu, agar semua guru yang ada di Kelurahan Karanganyar dapat meningkatkan pembelajaran BDR-nya sehingga menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Itu saja, saya akan dampingi karena tidak ada kegiatan apapun di hari ini, saya akan dampingi sampai selesai insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal bertanya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Dan untuk mempersingkat waktu mungkin itu saja dari saya ya. Karena ini hari Jumat ya, waktunya sangat pendek. Jadi itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan sambutannya, Bunda. Selanjutnya arahan dan sambutan yang keempat dari Ketua Himpaudi Kecamatan Sawah Besar, Ibu Andi Nurjana, SPD. Kepada Ibu Andi Nurjana, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawah Besar yang diwakili oleh Ketua 2 Ibu Kasmani. Yang saya hormati Ibu Penilik PAUD Kecamatan Sawah Besar yang tak henti-hentinya selalu membimbing kita semuanya. Dan yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Karanganyar, dan juga yang saya hormati kepala lembaga dan guru-guru yang ada di Kelurahan Karanganyar, dan yang saya hormati orang tua peserta didik beserta pengelola RPTRA dan para undangan yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya pertemuan ini walaupun melalui Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita yang keempat ini mendapatkan keberkahan dan juga pesertanya mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur kita. Amin. 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 Dengan adanya sosialisasi pengimbasan TOT BDR ini, maka saya sebagai Ketua Himpaudi Kecamatan Sawah Besar yang kepada Pokja 2 dan kepada semua yang terkait, mudah-mudahan dengan adanya pengimbasan ini, guru-guru yang ada di wilayah Kelurahan Karanganyar bisa mengaplikasikan dan mengajarkan anak-anak sehingga anak-anak peserta didik dalam belajar merasa senang dan bahagia walaupun belajar dari rumah. Begitu juga dengan orang tua murid
bisa bekerja sama dengan guru dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya kita selalu diberikan kesehatan. Amin. COVID masa pandemi ini bisa berlalu dengan cepat dan kita bisa bertatap muka dengan baik. Amin. Ya Terima Rabbal kasih atas Alamin. kesempatan ini. Demikian sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mohon kasih. maaf Bu, nggak bisa mengikuti sampai habis. Saya lagi ada acara mau ke Oh iya, Sukabumi. ya. Nggak apa-apa Bunda. Terima kasih banyak Ya, atas maaf sambutannya. ya. Ya, Bunda Andi, Assalamualaikum. terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Selamat jalan Bu Andi. Baik Ibu-Ibu, sampailah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi BDR oleh Ibu Lela Nurlela. Ibu Lela Nurlela, apakah sudah siap? Ibu, Mohon yang para hadirin untuk mengisi link daftar hadir ya. mohon Bagi yang belum. untuk para undangan, untuk di-mute mikrofonnya pada saat narasumber menyampaikan materi. Baik, izinkan saya selaku pembawa acara untuk men-share screen materi. Silakan Bu Lela, waktu dan tempat kami persilakan. Sebentar ya Bu, saya izin share screen. Oke, sebentar dulu. Untuk Mama Adit, mohon di mute Bu mikrofonnya. Baik Bu Lela, silakan. Ibu Lela. Mikrofonnya diangkat maksudnya. Terutama di saat pandemi ini, semoga kita senantiasa sehat. Jika dari penyampaian materi saya banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar dan mohon maaf bukan saya mau menggurui kepada rekan-rekan pendidik yang lain karena dari sempurna. Selanjutnya Mbak Devi. Oh iya Bu. Bunda. Oh sebelah kiri ya? Next Mbak Devi. Iya Bu, bentar Bu. Ini biodata saya.
Nama saya Lela Nurlela dan saya berada di Lembaga PAUD Kasih Ibu. Next. Nah, saya mau karena kita ada di Lembaga PAUD Kasih Ibu, anak usia dini, maka saya mau mengupas sedikit tentang anak. Anak adalah anugerah terindah di dalam keluarga, sekaligus amanah dan titipan yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Dan kita bersyukur ya Bun, diberikan anak-anak yang sehat, cerdas dan ceria, serta soleh dan soleha. Mudah-mudahan ya Bun, amin ya robbal alamin. Bagaimana mengajarkan karakter anak sejak dini? Next, Mbak Devi. Yang pertama adalah bersikap konsisten. Ketika kita menjadi orang tua, maka anak cenderung melihat apa yang kita lakukan. Pembangunan karakter bisa dimulai dari sikap konsisten yang kita tunjukkan dan kita lakukan, di mana anak akan melakukan apa yang kita perintahkan. Yang kedua adalah pendidikan agama. Perkenalkan anak pada agama sedini mungkin, misalnya mengajarkan anak beribadah atau berdoa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah input yang diterima, berikan nasihat atau masukan secara perlahan-lahan, karena mereka akan kembali ke kebiasaan mereka. Inilah yang merupakan kunci para orang tua untuk menerapkan kebiasaan sejak dini ke arah yang baik. Yang keempat adalah anak adalah peniru yang baik. Anak-anak sangat mudah belajar dan juga meniru, maka apa yang mereka lihat, maka akan ditiru tanpa mempengaruhi, mengetahui baik atau buruk. Sehingga kita sebagai orang tua diharapkan selalu memberikan kebiasaan yang baik. Misal, tidak merokok di ruang keluarga, makan dan minum dengan sopan, jangan emosi di depan anak, karena nanti anak akan meniru apa yang kita perbuat. Yang kelima adalah tidak memanjakan. Yang keenam, lakukan hal yang kecil, selalu melakukan hal-hal yang kecil seperti mengucapkan terima kasih, mengucapkan minta maaf jika berbuat salah. Itu merupakan cara yang sederhana untuk menanamkan karakter anak sejak dini. Yang ke-7, berbagi. Ajarkan anak untuk saling berbagi dan saling membantu agar tidak terbentuk karakter yang pelit. Yang ke-8, nyatakan salah jika memang salah. Yang ke-9, berkelanjutan, mendidik anak secara berkelanjutan tanpa memandang usia anak. Yang ke-10, tanamkan pada semua anak. Tanamkan semua hal di atas kepada semua anak, tidak boleh pilih-pilih, baik itu anak kita tua atau muda, perempuan atau laki-laki. Selanjutnya Mbak Devi. Next. Nah, anak-anak di rumah itu mempunyai hak-haknya, Bun. Yang pertama adalah berhak mendapatkan kasih sayang, yang kedua berhak mendapatkan perlindungan, yang ketiga berhak untuk bermain, dan yang keempat berhak mendapatkan kesehatan, berhak mendapatkan pendidikan, yang keenam berhak mendapatkan bimbingan saat belajar. Nah, kebetulan ini masih berhubungan dengan PDR yang akan kita laksanakan ketika pembelajaran harus dilakukan di rumah. Selanjutnya, strategi pendampingan BDR oleh orang tua pada anak usia dini. Next. Belajar dari rumah sejatinya bisa dilakukan di setiap bagian-bagian rumah, di mana bagian-bagian rumah itu diantaranya ada di kamar tidur, ada ruang tamu, di ruang keluarga, di dapur, dan di kamar mandi. Next. Nah, di sini ada alat-alat atau barang-barang yang ada di rumah, di mana ada gelas atau piring yang ada di dapur. Kita bisa mengelompokkan warna, berhitung, kemudian di dapur ada segala macam bumbu. Kita bisa, anak-anak bisa belajar meraba tekstur bumbu tersebut, mengecap, merasakan, dan lain-lain, serta anak-anak bisa belajar berhitung. Kemudian
Next. Selama ini di lembaga kami pun orang tua sering merasa dilema untuk belajar dari rumah. Sering ada yang curhat ya Bun, anak yang malas untuk disuruh belajar atau orang tuanya yang mengeluh karena banyak pekerjaan, jadi mereka dibuat pusing katanya. Nah, dilema belajar dari rumah itu bagi anak usia dini adalah belajar terpaksa. Perilakunya mudah berubah jadinya. Kemudian buat orang tua tidak sabar, sering lepas kendali, timbul kekerasan saat pendampingan, serta orang tua yang tidak fokus. Kemudian bagi guru, dilemanya adalah sulit mengontrol perilaku anak, kemudian sulit mengajarkan pembiasaan menjadi lebih sulit. Kemudian bagi lembaga, kesulitan untuk merumuskan strategi pembelajaran. Next. Strategi BDR dengan pendampingan orang tua juga merupakan suatu dilema melakukan kegiatan parenting. Bisa strategi BDR pendampingan orang tua itu bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan parenting. Parenting itu adalah pola asuh orang tua terhadap anak. Contohnya pentingnya bermain dalam menentukan perkembangan anak. Terus konsep bermain, belajar melalui bermain berpusat pada anak, serta fungsi orang dewasa sebagai fasilitator. Kemudian bisa merumuskan pemetaannya, membuat panduan, membuat perencanaan, melakukan pemantauan, dan evaluasi. Next. Kegiatan BDR itu bisa dilakukan dari rumah, RPP-nya dibuat oleh guru, dan yang didapat adalah kegiatan perilaku yang sehat, perilaku hidup sehat, serta olahraga. Misalkan makan makanan yang sehat, yang bergizi. Kemudian kegiatan bermain, menggunakan bahan main atau material yang terbuka. Kemudian kegiatan keagamaan bisa dilakukan, contohnya dengan membaca Al-Quran, berdoa, beribadah. Kemudian kegiatan membantu pekerjaan di rumah. Bisa dilakukan dengan mengajak putra-putrinya untuk belajar menyapu, membantu memasak di dapur, mencuci piring, dan menjemur pakaian, dan lain-lain. Kemudian, belajarnya anak adalah bermain ya Bun. Mengapa bermain? Next. Karena dengan bermain terjadi perkembangan otak anak yang sangat pesat di usia 0 sampai 6 tahun. Bermain mengembangkan keterampilan berpikir, bermain mengembangkan keterampilan berkomunikasi, perlu stimulasi yang menyenangkan sehingga kondisi psikisnya dalam kondisi baik. Bermain mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Dan setiap pencapaian kompetensi dasar tidak boleh diajarkan langsung, tetapi harus melalui bermain. Next. Apa yang diperlukan saat bermain di rumah, Bun? Yaitu membangun life skill, anak dapat menghibur, menghindari dari situasi berbahaya, kemudian budaya belajar anak yang bahagia, yang berkualitas, alat bahan terbuka, supervisi pembelajaran. Next. Kasih si Yanti. Ini ada pola asuh. Kita minum dulu. Yaitu terdiri dari 3. Yang pertama adalah otoriter. Pola asuh orang tua yang menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus tanpa kesempatan pada anak. Ini yang anak harus mengikuti semua perintah orang tua. Yang kedua adalah permisif.
yaitu pola asuh yang membebaskan anak. Anak disuruh bermain atau belajar, tapi orang tua tidak mengawasi, mungkin seperti itu. Yang ketiga, demokratis, yaitu pola asuh menanamkan disiplin pada anak dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak. Next. Nah, Bunda Stok melakukan 15 gaya asuh populer seperti memerintah, mengancam, menceramahi, mengintegrasi, mengecap atau melabel, atau membandingkan. Kemudian menyalahkan, mendiagnosis, menyindir, memberi solusi, dan mengalihkan atau menyuap. Next. Menghibur, menjamin, atau membohongi. Lama-lama kantung jiwa anak akan habis. Apa yang terjadi, Bun? Anak akan merasa tidak percaya diri, mudah terpengaruh, tidak berharga, penuh dendam dan amarah, memendam perasaan, tertekan atau stres, membentuk komunikasi terhenti, mudah terlibat hal-hal yang negatif. Next. Nah, kegiatan main yang dapat dilakukan di rumah, seperti bermain musik, bisa mencampur warna atau mengisi air ke dalam botol, menghitung banyaknya benda di dapur, atau mengajak anak untuk membersihkan kamar mandi. Next. Nah, di sini ada dengan bermain dan belajar di rumah itu anak akan bermain bahasa. Next. Definisi bahasa dan literasi awal. Bahasa adalah satu sistem bunyi, perkataan, dan bentuk atau struktur kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Literasi awal berguna atau keterampilan awal membaca dan menulis. Next. Kemampuan bahasa yang perlu dikembangkan pada anak, yaitu kemampuan bahasa reseptif, yaitu kemampuan anak dalam menyimak atau mendengarkan dan membaca. Kemampuan bahasa ekspresif, yaitu kemampuan anak dalam berbicara dan menulis. Keterampilan awal membaca dan menulis melalui bermain. Bagaimana caranya mengembangkan kemampuan bahasa pada anak? Yang pertama, menambah jumlah kosakata anak, yaitu melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan anak dalam percakapan, membaca buku cerita rutin, atau bernyanyi. Yang kedua, mendukung munculnya kemampuan membaca awal anak, yaitu meminta orang tua untuk membaca buku, mendongeng, menyanyi, dan berbicara dengan anak sepanjang hari. Nah, selain itu bisa bermain seni kriya di rumah. Next. Seni adalah sebuah proses penyaluran diri melalui ekspresi dan kreativitas. Seni bagi anak usia dini merupakan media untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Melalui seni, anak memiliki kesempatan penuh untuk terlibat aktif dengan cara menggali, mengekspresikan, dan mendatangkan pemahaman melalui cara yang menyenangkan. Next. Seni kriya merupakan bagian dari kegiatan seni. Seni kriya itu adalah kegiatan menghasilkan karya seni menggunakan tangan melalui beragam media-media seni. Melalui seni kriya ini, anak mengidentifikasi, membangun, dan menghubungkan antara pengetahuan, minat, dan pengalaman, dan kemudian mengekspresikannya melalui sebuah karya. Mengapa seni kriya itu penting bagi anak? Yaitu satu, sebagai refleksi perkembangan kognitifnya, ide penyelesaian masalah, berpikir kritis, memprediksikan, dan mencoba sesuatu yang baru. Yang kedua, mengembangkan kemampuan motorik sebagai bekal untuk kemampuan menulis, koordinasi anggota tubuhnya, kelenturan, dan gerakan-gerakan yang dapat mendukung tumbuh kembang. Yang ketiga, sebagai salah satu cara berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan dan emosi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bahasa. Yang kelima, membangun kemampuan kerjasama dan apresiasi. Next.
contoh seni kriya yang bisa dilakukan dengan air yang kemudian tekniknya membiasakan hidup bersih dan sehat dengan cara mandi, kemudian mengaduk warna, mengaduk sabun, memasukkan air ke dalam botol, melakukan gerakan mandi. Kognitifnya mengenal adanya perbedaan warna, mengetahui manfaat air, menunjukkan aktivitas eksploratif kita air dicampur dengan sabun. Kemudian sosial emosionalnya yang dapat adalah memperlihatkan kemampuan diri, dapat dan dengan bahasa adanya tanya jawab, misalnya kenapa seperti ini, seninya bisa mengekspresikan diri yang alat dan bahannya bisa terdiri dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, misalkan botol sirup, bekas selai, atau dan lain-lain. Akan di-share juga Mbak Dempi. Oke. Simulasi bermain air dengan bagian rumah yaitu di kamar mandi. Ada nggak Bu? Apa kabar Bunda? Semoga selalu sehat ya. Saya Bu Nurul. Ada Bunda? Dan bermain dengan media air dan botol-botol yang ada. Pasti Bunda semua punya ya. Ada Bunda? Apa kabar Bunda? Semoga selalu sehat ya. Saya Bu Nurul. Belajar dan bermain dengan media air dan botol-botol yang ada. Pasti bunda-bunda semua punya ya alat-alatnya. Baik, di sini kita akan berhitung dulu jumlah dari botol tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan mengelompokkan besar dan kecil. Mana yang lebih besar botolnya? Mana yang lebih kecil botolnya? Seperti itu. Dan kita akan bisa juga bernyanyi. Nah, kita sambil bernyanyi. Tinggi rendah. Oh ya, dengan tinggi rendah dan botol. Mana lebih tinggi? Mana yang lebih rendah? Isi air dulu, karena dengan isi air bunyi dari botol tersebut akan berbeda. Kita mulai dari sini ya. Kita ketik dulu satu. Bunyinya berbeda-beda ya Bun. Nah, oke, kita coba nyanyi. Di sini sama Bunda senang. Kita nyanyi biar anaknya semangat. Udah, kalau ada ketika udah. Semoga berkata ini memudahkan untuk Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermain musik dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumah, botol dengan diisi air, bisa menjadi musik untuk anak-anak. Oke, kita ada sebentar.
Ada ubun seperti ini. Barang atau benda Ada di sini nih. Ini pun bisa digunakan anak-anak dengan pun. Nggak tahu deh. Terus Kang, kita ada pekerjaan kanan. Tadi di luar, tadi ngerjain Nih, lihat nih. di depan tuh. Ini. Oh, tanya. Tadi ada ntar di Tuh, lihat tuh. Kanan. Siapa tuh? Sekolah ini tapi Ayon, Adit. Suaranya dia mute dulu. Jangan mute dulu ya. Apa? Kamar mandi pun bisa kita buat bisa bermain dengan putra putrinya dan permainan yang gampang kan? Terima kasih Ibu Adit. Nggak tahu saya. Bunda, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ada satu lagi Bunda, sabar ya Bunda. Saya buka kembali satu lagi. Mana tadi ya? Hai Bunda, selamat pagi. Saya dengan Ibu Yuli. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ya Bunda, kali ini kita ingin mempraktekkan bermain dan belajar di rumah bersama anak. Di sini kita akan memakai media air ya, dan juga ada beberapa gelas plastik dan toples bekas selai. Sebelumnya, nah ini juga ada nih Bunda, ada beberapa macam warna nih, ada warna merah, warna kuning, warna biru, dan warna hijau. Ini semua kita pakai menggunakan warna untuk makanan ya, biar aman untuk anak. Dan juga kita memakai sendok untuk kanan. Sebelum dimulai, kita juga bisa mengajak anak untuk berhitung berapa nih ada jumlah di sini yang akan kita pakai untuk bermain. Nah, kita berhitung dulu ya, sambil mengajak anak-anaknya berhitung. Jalan kanan. Terus. Belok. 4, 3. Mulai ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ada 8 toples dan gelas semua yang akan kita pakai. Nanti setelah kita berhitung, kita akan mengisi gelas-gelas ini dengan warna yang tadi kita telah siapkan ya. Kita tuangkan dulu airnya ke dalam gelas. Jangan sampai tumpah ya Bunda. Iya Bunda. Anak-anak di sini pasti senang bagaimana caranya dia menuangkan air ke dalam gelas. Setelah gelasnya sudah terisi dengan air, kita akan memberi warnanya. Ini pakai 4 gelas ini ya. Di sini ada 4 macam warna. Jadi warna apakah itu? Kita tuangkan warnanya satu persatu ke dalam gelas. Menjadi warna apa? Ada. Iya, halo Bang. Mohon untuk Galaxy J Prime 2 saya sudah anu. Apa namanya? Lurus terus Bang. Warna biru, warna merah, dan warna
Oranye. suami saya keluar. Kita akan mencampur warna listrik. Kita akan mencampur warna kuning dan biru. Warna kuning. Yang listrik pertama, kedua, yang ketiga. Ini warna biru. Coba dilihat ya. Di sini ada warna baru lagi yang kita hasilkan dari pencampuran warna kuning dan biru menjadi warna hijau. Kita akan mencoba mencampur. Bapak sih udah keluar, Bang. Oh iya, ada. Dan merah. Jadi warna apakah warna biru dicampur warna merah menjadi akan menghasilkan warna baru lagi. Menjadi warna akan menghasilkan warna ungu. Ungu. Sini kita juga akan mencampurkan warna merah dan kuning. Kita akan menghasilkan warna orange. Ini dia ya, hasil-hasil warna baru, hasil pencampuran dari warna seperti yang tadi saya jelaskan, ada warna merah, warna biru, kuning. Di sini akan menghasilkan 3 warna baru, oranye, hijau, dan ungu. Terima kasih Bunda, selamat mencoba di rumah. Sama-sama, terima kasih. Baik Ibu Lela, silakan Bu, terima kasih banyak. Aduh, saya benar-benar speechless banget, nggak nyangka dengan materi, dengan video yang menggunakan barang-barang atau bahan-bahan yang ada di rumah, kita bisa bereksperimen dengan warna. Sains ya Bu, masuknya ya Bu. Terima kasih banyak atas penyampaian materi oleh Stella yang sangat bagus untuk para pendidik dan orang tua murid di masa pandemi ini yang mengharuskan orang tua menjadi guru dadakan bagi anaknya untuk belajar di rumah yang efektif dan menyenangkan dengan memanfaatkan barang-barang atau bahan-bahan yang ada di rumah. Maka dari itu, tugas pendidik harus lebih kreatif dan inovatif untuk membuat perencanaan belajar dari rumah untuk murid dan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua murid, bagaimana cara mendidik dan mengajari anak dengan nyaman dan menyenangkan dengan belajar sambil bermain seperti tadi, belajar dengan warna dan air. Kalau namanya air juga mau turun ya? Bentar ya saya. Oke. Terima kasih Mbak Devi atas waktunya dan mohon maaf jika kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Ya, acara selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Iya, ini yang paling saya suka. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung di chat atau membuka mikrofonnya. Karena di sini ada pakar-pakarnya, yaitu Ibu Sadia S, SPD MSI, penilik PAUD Kecamatan Sawah Besar, dan Ibu guru dari KB Istiqlal. Mohon maaf, Ibu Jara ya. Iya, silakan Bu. Ingin berdiskusi atau berbagi pengalamannya, silakan Bu. Sharing. Kita di sini untuk sharing. Silakan Ibu-ibu. Mungkin dari BKB PAUD lain ingin bertanya, silakan Bu. Ibu Rita Jahara ya dari KB Istiqlal. Silakan Bu Rita.
Oh baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan juga tak lupa saya ucapkan salam hormat saya kepada semua para pemangku kebijakan, tokoh, dan juga serta orang tua murid dalam acara ini ya, acara pengimbasan TOT BDR yang diselenggarakan oleh tim PKK Kelurahan Karanganyar, Jakarta Pusat. Saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah dari kelompok bermain Istiqlal Jakarta yang kebetulan qadarullah beliau sedang kurang sehat sehingga saya ditunjuk untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat ya, luar biasa sekali informasi yang disampaikan tadi oleh teman-teman dari Ibu Lela tadi ya, dari Kasih Ibu. Apa Bu tadi Bu? Kasih Kabek. Ibu. Ya, Masya kasih Ibu. Allah. Yang terbayang oleh saya adalah seandainya kita para guru, karena saya para guru, kita guru kemudian orang tua yang menyaksikan ini ataupun nanti banyak orang tua yang bisa melihat ini mempunyai satu kesamaan persepsi bahwa ternyata kebutuhan bermain anak itu tidak bisa berhenti karena hanya pandemi, tapi tetap harus bisa kita fasilitasi walaupun itu di dalam rumah kita sendiri. Ya, betul, Dan Bu. ternyata tadi teman-teman sudah menyampaikan banyak sekali media, wadah, apa saja yang ada di dalam rumah yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan main anak. Tapi kuncinya kita semua satu persepsi bahwa kebutuhan main adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi anak usia dini. Ya, Nah, itu yang pertama penting ya, karena kalau tidak menyadari pentingnya bermain, nanti dianggap main-main kegiatannya. Padahal melalui kegiatan bermain, mereka sedang belajar. Beberapa pakar pendidikan mengatakan bahwa ketika kalian sedang menghentikan anak bermain, maka sesungguhnya kalian sedang menghentikan anak sedang melakukan proses belajar. Dalam hal anak usia dini ya. Makanya menarik sekali kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi, karena saya guru, jadi saya kebayang ya kalau anak bisa mendapatkan semua itu, bisa dijamin Indonesia yang menjadi cita-citanya di 2045 melahirkan generasi emas, itu akan terwujud atas kerjasama kita para guru dan juga tentunya orang tua murid. Iya, saya juga merasa selaku guru dan saya berharap teman-teman guru lainnya untuk tidak bosan-bosan karena ini kan berproses ya. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat terutama orang tua tentang pentingnya bermain di jenjang usia dini ini berproses. Jadi jangan bosan, jangan kalah hanya karena respon yang kadang tidak menyenangkan hati oleh orang tua, tapi tetap istiqomah, tetap semangat untuk menebarkan kebaikan saja niatnya, karena nanti kalau kita bosan, kita sudah banyak orang tua yang tidak terpegang. Akhirnya gini, karena mereka kita harus pahami mereka bukan guru, mereka dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, mulai dari mungkin pendidikan tingginya lebih di atas kita atau bahkan mungkin berada di bawah kita, tapi mereka sama-sama yang mungkin tidak dalam satu jalur kita yaitu pendidikan anak usia dini. Nah, pentingnya untuk bersabar, untuk terus berproses dalam membangun kesadaran orang tua, masyarakat pada umumnya. Karena ini butuh waktu dan anak-anak kita sekarang mau tidak mau dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Artinya boleh dibilang ya Tuhan sedang memaksa mereka, kita para orang tua, karena saya juga orang tua, untuk memaksimalkan peran dan fungsi kita sebagai orang tua dalam melakukan pendampingan kepada anak-anak kita. Jadi intinya tetap semangat ya teman-teman. Banyak sekali kegiatan main di rumah untuk orang tua yang mengikuti hari ini. Ternyata panci pun bisa jadi kegiatan belajar untuk anak-anak kita ya. Menarik sekali. Jangan pikir belajar tuh duduk rapi saja. Bahwa kita memang belajar, apalagi anak usia dini, kebutuhan bergeraknya luar biasa. Kata terakhir saya ingin bilang bahwa untuk mendidik satu anak, butuh satu orang sekampung yang berperan. Betul, Karena Bu, itu betul. ayo sama-sama kita bersinergi untuk memberikan yang terbaik pada pendidikan anak usia dini sehingga cita-cita bangsa Indonesia di 2045 melahirkan generasi emas akan terwujud secara
maksimal tentunya. Itu saja dari saya. Salam dari kepala sekolah saya untuk Ibu Sadiah selaku penilik PAUD wilayah Kecamatan Sawah Besar dan juga teman-teman semua ya. Terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya speechless banget nih. Jujur saya sangat ini ya Bu, butuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Rita. Betul sekali tadi apa yang Bu Rita sampaikan bahwa orang tua itu tidak punya basic untuk mengajar. Karena kan mungkin karena latar belakang pendidikan, kerja atau segala macam dan juga waktu gitu. Makanya orang tua itu menyekolahkan anaknya di BKB PAUD itu karena untuk ingin anaknya belajar dan stimulannya lebih baik. Terima kasih banyak Bu Rita. Maka dari itu peran serta orang tua beserta guru gitu. Jadi guru pendidik PAUD itu harus lebih kreatif mungkin membangun komunikasi dengan orang tua. Terima kasih banyak Bunda Rita. Terima kasih untuk Bunda Sadia, silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Bunda Rita Zahara. Ya, sampaikan salam Ibu buat Ibu Emas. Semoga cepat sembuh. Amin. Sengaja kita undang, ya tahu sendirilah Istiqlal gitu kan. Iya, Bu. Ya, iya, itu salah satu kebanggaan Sawah Besar ya. Kita harus bangga bahwa Sawah Besar itu punya punya Istiqlal gitu loh. Dan apa ya, makanya Ibu bilang tolong deh undang gitu kan. Ya, nah Ibu Rita Zahara ini salah satu guru yang oke punya ya. Walaupun semuanya oke, tapi menurut Ibu ya yang paling oke itu adalah Rita Zahara menurut Ibu ya, gitu loh. Walaupun semuanya oke gitu karena Ibu pernah ke sana juga ya monitoring gitu kan. Iya, semua yang dikatakan oleh Ibu Rita Zahara itu benar. Ya ini untuk mama-mamanya nih, mamanya ada berapa di sini ya? Kayaknya ada beberapa ya. Partisipan sih sudah 34, cuma Ya, kalau untuk alhamdulillah untuk hari ini partisipannya paling besar dibanding 3 hari yang lalu. Iya. Iya kan? Iya. Alhamdulillah paling banyak partisipan hari ini. Ya mudah-mudahan masih ada mama yang mendengarkan ya. Jadi ya benar kata Bu Rita Zahara bahwa dunia PAUD itu adalah dunia bermain. Jadi jangan pernah kita seperti yang tadi dipraktekkan oleh Bu siapa? Lah Bu kalau lupa Lela. Ibu ya. Ada Bu Bu Lela, Lela ada itu Bu bagus Nur, ya, Bu Lela. ada Bu Itu bagus sekali ya. Seandainya itu dipertahankan ya untuk guru-guru nih. Ibu-ibu ngomong untuk guru-guru ya. Seandainya pembelajaran seperti itu terus dipertahankan ya dan lebih lagi dicari ya. Bagaimana cara kita memberikan materi ke orang tua supaya lebih menarik, mungkin itu jauh lebih baik lagi gitu loh. Bukan hanya sekedar mengirimkan materi terus dikasih narasi cuma begini sedikit sekali lalu di bawahnya segera dikumpulkan ya. Nah, itu membosankan buat orang tua. Tapi kalau seandainya seperti tadi yang dilakukan Ibu Lela, dibuat video pembelajaran, dipraktekkan, terus dikirim ke orang tua suruh anak suruh mengikuti, orang tua merekam, terus laporan, ya itu menarik sekali. Cuma ya Ibu sering bilang, jangan nih untuk semua guru, jangan hanya pada saat sosialisasi ya, jangan hanya pada saat dimonitoring melakukan hal seperti ini. Pokoknya di mana-mana yang namanya kalau lagi dimonitoring itu bagus semuanya berusaha bagus ya. Jangan hanya pada saat seperti itu, tapi setiap hari pada saat pembelajaran lakukan seperti itu ya. Jangan pernah juga kemarin Ibu bahas ya di hari ketiga bahwa calistung di PAUD itu sama sekali nggak wajib ya, nggak wajibnya dalam artian gini, PAUD itu bukan belajar menghitung seperti 20 tambah 10 tambah 10 sama dengan itu bukan ya. Tadi ada contoh yang Bu Lela berikan bahwa
ada di situ menghitung, tapi dilakukan di dalam permainan. Contoh tadi menghitung ada berapa botol, iya kan? Tanpa belajar disadari sambil oleh bermain ya, Bu. anak, iya, belajar menghitung sambil bermain. Jadi tanpa disadari oleh orang tua dan anak, mereka sudah menghitung, gitu loh. Tadi kan ini botol ini 1, itu sudah menghitung. Jadi untuk PAUD bukan hitung ini tambah ini diambil ini, aduh Bukan pusing itu tulisan. anaknya. Ya, dan yakin juga bukan anaknya nanti ngerjakan, mamanya Iya, ngerjakan. betul, Bunda. Iya kan, mamanya ngerjakan. Jadi itu Realita. harus ya, jadi harus disadari oleh para guru PAUD ya. Jadi seperti itulah dunia PAUD. Begitu juga dengan mamanya, di sini masih ada Mama Adit kalau nggak salah ya. Jadi orang tua juga jangan mengharapkan bahwa ketika menyekolahkan anaknya harus keluar pada saat keluar dari PAUD itu anaknya sudah lancar baca, sudah bisa menghitung sampai 100 apa, bukan seperti itu. Jadi ketika anaknya nggak bisa baca, PAUD itu nggak bagus karena masa anak saya sekolah di situ keluar dari situ nggak bisa baca, bukan seperti itu ya Mama Adit ya. Kayaknya Mama Adit, Mama siapa lagi nih? Yang saya tahu ada Mama Adit aja nih. Mama apa nih? Zafran ya. Jadi dunia anak itu adalah dunia bermain ya. Ketika ibu menyekolahkan anaknya di salah satu PAUD ya sudah biarkan ya. Jangan ibu menuntut ke gurunya, Bu ajarkan begini, ajarkan gini supaya nanti anak saya keluar dari PAUD ini bisa menghitung, bisa membaca, bisa. Enggak seperti itu. Ya, Ibu ya. Nah, begitu juga dengan ibu guru PAUD, jangan menyerah, jangan nanti ketika ada orang tuanya bilang, Bu kok nggak diajarin menghitung sih Bu kayak di PAUD yang sana gini-gini, akhirnya ya udah deh, saya ajarin juga deh Bu menghitung gini-gini. Bukan seperti itu. Jadi yang dibilang, dikatakan Bunda Rita Zahara itu semuanya benar. Ya, semuanya benar. Bukan ya kita sama-sama tahu bahwa di Sawah Besar KB Istiqlal adalah KB atau PAUD yang paling bagus. Dan bukan hanya paling bagus di Sawah Besar, tapi mungkin ya di Indonesia. Di Indonesia, betul. Di Indonesia, iya. Karena tingkatnya itu sudah tingkat nasional. Kita harus bangga memiliki KB Istiqlal ya. Jadi kita bisa belajar. Dari Istiqlal itu kita bisa belajar. Nah Istiqlal setiap memberikan laporannya, laporan BDR setiap hari, itu nggak pernah ditemukan yang namanya murid sedang menghitung, murid sedang membaca, itu nggak pernah Ibu temukan. Semuanya laporannya selalu dalam bentuk bermain. Bukan Ibu muji, karena kenyataannya memang seperti itu. Jadi tidak ada salahnya PAUD-PAUD yang lain yang ada di Sawah Besar melihat contoh laporan yang yang dikirimkan Istiqlal. Kalau ada yang bilang, ya Bu nggak bisa disamakan lah, itu kan sekolah hebat gitu kan, sekolah yang semua fasilitasnya itu di dalamnya ada. Ya kita nggak usah ikuti contoh fasilitas yang ada di Istiqlal karena memang nggak mampu gitu kan ya. Kita nggak mampu kalau untuk PAUD yang kecil. Seadanya saja, tapi paling enggak gaya pembelajarannya itu yang kita ikuti. Iya betul. Bukan artinya barang-barang benda-benda, bukan. Karena kita maaf kita nggak bisa nyaingi Istiqlal. Kalau untuk pengadaan alat peraga dan segala macam kita nggak bisa nyaingi Istiqlal gitu. Jadi ya itu tadi, terima kasih kepada Bunda Rita Zahara, bagus sekali masukannya ya. Jadi semuanya bisa mencontoh ke sana ya, karena Istiqlal biar bagaimana itu punya kita, milik kita. Jadi tidak ada salahnya kita mencontoh ke sana atau bertanya-tanya. Bahkan tolong beritahu ke Bu Emma kalau pandemi sudah tidak ada, Ibu punya rencana gini. Ibu mau ngundang beberapa guru secara bergantian untuk Ibu ajak ke Istiqlal gitu loh. Begini. Itu menarik sekali. Menarik sekali kalau kita ke sana. Bahkan mungkin Bu Lurah misalnya nih sekarang nih Kelurahan Karanganyar nih yang mau ke Istiqlal, ayo sama Bu Lurahnya kita berkunjung ke sana. Iya, menarik itu. Sekali, Bu. Iya, memang. Tapi sayangnya mungkin dalam waktu dekat belum bisa ya. Jadi ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Jadi kita bisa melaksanakan segala sesuatunya seperti dulu lagi. Amin. Itu aja kali dari saya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Nanti bisa dijawab oleh saya, oleh Bunda Rita, atau oleh Bu Haji Kasman, atau oleh Bu Lurah. Silahkan.
Silakan Bunda. Terima kasih banyak Bunda Zadia. Terima kasih banyak. Memang Istiqlal sangat bagus sekali. Kemarin terakhir sebelum pandemi, saya dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawah Besar, Ibu Afadina, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pasar Baru pernah berkunjung ke KB Istiqlal. Itu sangat-sangat wow sekali, sangat-sangat menarik sekali. Pembelajarannya sangat menarik. Memang benar Bunda yang Bunda bilang tadi, di KB Istiqlal itu mengajarkan bermain, karena kan dunia anak itu kan bermain. Betul sekali. Baik Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya, silakan, mumpung ada pakarnya di sini. Mumpung ada pakarnya. Ada Bunda Rita, Ya, Bunda ada Sadia, pakar silakan. guru. Saya mau Ayo. respon sebentar, jadi nggak enak dipuji-puji. Nggak apa-apa, Bu. Baik, boleh ya sedikit. Begini nih, karena saya khawatir kalau teman-teman nanti terlalu bukan khawatir. Saya sedikit cerita pengalaman sendiri, boleh ya? Boleh, silakan. Nah, saya ini guru PAUD biasa dari Aceh loh. Saya dari Aceh. 2004 saya dikirim di sana ke Istiqlal untuk bukan studi banding, untuk pelatihan selama 1 bulan saat itu. Pas kejadian tsunami ya, saya pulang, jadi keluarga sudah tidak ada, rumah juga sudah tidak ada karena menuntut ilmu ke Jakarta. Artinya apa? Benar sekali kata Ibu Sadia tadi bahwa Istiqlal bisa dikatakan memang percontohan nasional ya, bahwa kami yang dari Aceh saja dikirim untuk belajar banyak hal di Istiqlal. Dan alhamdulillah saya memang terubah mindset saya, terubah pola saya mengajar karena Istiqlal memberi saya inspirasi yang banyak. Itu yang pertama. Yang kemudian qadarullah saya ditakdirkan Allah untuk ada di Jakarta tahun 2006. Ternyata saya memang harus jadi guru PAUD sepertinya. Tapi saya mengawali dari guru PAUD di binaan RW seperti teman-teman ini. Nah, saya mau kasih semangat teman-teman yang ada di binaan RW ini bahwa alhamdulillah saya bisa juga membawa PAUD binaan RW sampai tingkat ke nasional. Tahun 2017 kami ikut apresiasi guru di Bengkulu dan kami DKI Jakarta saat itu dapat peringkat ke-6 di tingkat nasional atas nama lembaga BKB PAUD binaan RW yang saya ketuai saat itu. Artinya saya mau bilang apa? Tidak ada alasan karena standar sarana prasarana atau apapun. Kalau teman-teman menyadari, makanya pengantar tadi di awal saya bilang, kita sepakat dulu nih dunia anaknya adalah bermain. Kalau kita sepakat pada ini, maka kita bisa memaksimalkan potensi ini, sehingga guru-guru kita juga nyaman, orang tua yang ada di lingkungan kita bisa kita ajak untuk bersinergi. Nah, dampaknya adalah nanti pada kualitas lembaga kita dan juga pada peserta didik. Yang goal utama kita tuh adalah sebenarnya peserta didik. Bagi saya, seorang guru, saya akan lihat segala program itu kebermanfaatannya pada anak itu apa. Jadi teman-teman yang ada di wilayah binaan RW, kalau saya saat ini qadarullah sudah ada di Istiqlal, dan ternyata dari 2004 itu belajar dan terus akhirnya takdirnya dikembalikan lagi ke Istiqlal. Memang Istiqlal banyak sekali menginspirasi guru PAUD se-Indonesia, salah satunya saya, tapi saya juga mau membesarkan hati teman-teman yang ada di binaan RW, bisa kok kita merubah bagaimana ruh atau nuansa bermain itu ada di binaan RW dengan standar sarana yang kita miliki. Kita pasti bisa terbukti saat kami merubah proses ini, diawali kami mengurangi jumlah murid, karena kan standar itu kita harus pakai standar ya. Jadi kita kalau terlalu banyak nanti nggak kepegang. Kita kurangi dengan poinnya adalah anak punya ruang gerak bermain, mereka punya sarana bermain yang nyaman. Nah, ternyata semakin kita punya standar baik, orang tua mencari. Nah, teman-teman, ayo kita perbaiki kualitas lembaga kita, walaupun bisa dikatakan nuansanya itu bermain, tapi nuansa keaksaraannya, nuansa kemandiriannya, 6 aspek yang tadi teman-teman dari yang tadi sudah presentasi sudah menyampaikan, itu semua ada, dan itu berdampak pada peserta didik kita, siap-siap dicari oleh orang tua murid. Saya bisa yakinkan itu karena kami sudah mencoba itu juga. Jadi saya di sini berbicara atas pengalaman dan juga atas membawa nama kelompok bermain Istiqlal. Untuk teman-teman guru saya ajak, ayo semangat pada jalurnya saja. Karena kita harus bersabar pada jalurnya saja. Karena goal kita adalah anak. Kalau kita goal orang tua kan tadi saya bilang bahwa latar belakang pendidikan kita berbeda-beda, paham kita bahwa mereka tidak seide sama kita, kita akan bawa mereka juga perlahan-lahan untuk memahami
dengan membangun komunikasi, dengan membuktikan bagaimana kualitas lembaga kita, pelayanan kita, nanti mereka akan merasakan manfaat, insya Allah mereka juga akan satu kata atau sinergi sama kita. Jadi intinya semangat teman-teman dimanapun bisa, kita bisa. Yang penting kita sadar betul bahwa tujuan utama kita adalah memperbaiki kualitas generasi kita. Jangka panjangnya Indonesia sudah punya cita-cita loh 2045 dengan bonus demografinya. Jadi hati-hati kalau kita salah di sini, sayang sekali 2045 nanti kita bisa kehilangan momen ini bahwa kita akan punya generasi yang memang sedang produktif, tapi khawatir saya nanti jadi tidak berkualitas karena kita tidak sabar di level jenjang usia dini ini. Jadi bersabar ya teman-teman semua, orang tua murid, ayo kita sama-sama berikan semangat anak-anak kita untuk bermain. Ada satu pakar mengatakan jangan terlalu cepat menarik, membuat anak-anakmu dewasa, karena nanti dia akan menjadi orang dewasa yang kekanak-kanakan. Jadi biarkan saja, dia lagi masa kanak-kanaknya, biar aja dulu. Bukan